Tim nasional Indonesia kini punya persentase lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebesar 66,4% menurut Opta Analisis. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam membuat skuad Garuda masih menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga dipastikan terhindar dari posisi juru kunci. Kini, perjuangan timnas Indonesia masih berlanjut dengan upaya lolos ke 16 besar. Skuad arahan Sintayong bakal menghadapi Jepang di laga terakhir. Timnas Indonesia bisa lolos dengan sejumlah cara. Bila menang lawan Jepang, timnas Indonesia lolos dengan status runner-up. Sedangkan bila main imbang atau kalah, timnas Indonesia bisa lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia bahkan bisa saja memegang tiket 16 besar Piala Asia sebelum duel lawan Jepang. Syaratnya ada 2 tim peringkat 3 dari grup A, B, dan C yang bermain lebih dulu hanya mengumpulkan 2 poin di akhir fase grup. Bila kondisi itu terjadi, otomatis Indonesia sudah mengunci posisi 3 terbaik walaupun kalah dari Jepang. Gambaran kondisi yang dihadapi timnas Indonesia membuat Opta memprediksi timnas Indonesia punya peluang lolos 16 besar sebesar 66,4%. Angka tersebut membuat timnas Indonesia dinilai punya peluang lebih besar dibanding sejumlah negara lain seperti Oman, Tajikistan, Cina, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Sedangkan terkait peluang timnas Indonesia duduk di posisi runner-up, Opta menilai timnas Indonesia hanya punya peluang sebesar 6,5%. Sementara itu, timnas Thailand dinilai Opta punya peluang lolos 16 besar sebesar 99,8%. Thailand saat ini sudah mengoleksi 4 poin dan memang hampir pasti bisa menggaransi posisi 3 terbaik andai kalah di laga terakhir. Sementara itu, berdasarkan data 11-11, total timnas Indonesia sudah 15 kali melawan Jepang. Namun, pertemuan Jepang versus Indonesia sudah tidak pernah terjadi sejak 11 Juni 1989 ketika tim Samurai Biru menang 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 1990. Total dari 15 pertemuan, Indonesia sukses meraih 5 kemenangan atas Jepang. Bahkan, tim Garuda pernah menang 7-0 atas Jepang pada turnamen Merdeka 1968 di Malaysia. Sementara, pada laga persahabatan 24 Februari 1981, tim Garuda menang 2-0 atas Jepang. Sementara itu, Jepang meraih 8 kemenangan atas Indonesia, termasuk kemenangan 5-0 dalam pertemuan terakhir kedua tim pada 11 Juni 1989. Kemenangan terbesar Jepang atas Indonesia terjadi di turnamen Merdeka pada 10 Agustus 1976. Ketika itu, Jepang menang dengan skor 6-0. Duel Jepang versus Indonesia di Stadion Altumama merupakan laga krusial bagi kedua tim di Piala Asia 2023. Kemenangan wajib diraih Indonesia untuk bisa memastikan langkah otomatis ke babak 16 besar. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 3 klasmen grup D dengan torehan 3 poin, kalah selisih gol dari Jepang. Sementara timnas Irak sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan kemenangan atas Indonesia dan Jepang. Sementara itu, berdasarkan data transfer market, skuad Jepang memiliki nilai pasar 5,534 triliun rupiah. Harga pasar ini menempatkan Samurai Blue sebagai kontestan Piala Asia 2023 dengan nilai pasar termahal. Bintang Jepang yang memperkuat klub Real Sociedad, Takefusa Kubo, jadi pemain dengan bandrol termahal mencapai 1,42 triliun. Pemain Jepang dengan nilai pasar terendah dipegang oleh kiper Taishi Brandon Nozawa dengan 6,95 miliar rupiah. Timnas Indonesia berada jauh di bawah Jepang soal nilai pasar. Total harga pasar pemain tim merah putih hanya berada di angka 154,70 miliar rupiah. Pemain termahal di timnas Indonesia ditempati oleh Sandy Walsh
Pemain KV Mechelen itu memiliki harga pasar 26,07 miliar rupiah, sementara pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar terendah disandang Rafael Struijk. Pemain yang merumput di ADO Den Haag itu memiliki harga pasar 1,30 miliar rupiah.